Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu dalam rangka kita going above and beyond ya with LCA to achieve sustainability ya. Kami mau memperkenalkan ya Pro LCAs, Asosiasi Profesi Life Cycle Assessment dan Sustainability Indonesia. Ya, izinkan saya memperkenalkan Pro LCAs. Ini adalah para pembicara-pembicara hari ini adalah para founders dari Founders Pro LCAs ya, yang mempunyai keahliannya masing-masing, kepakarannya masing-masing yang berbeda-beda ya. Namun kami merasa bahwa masing-masing dari keahlian kami bisa berguna untuk memenuhi ekosistem LCA dan sustainability tentunya ya. Ada Ibu Dr. Elina Hairani dengan background LCA, RCP, AMDAL, Monef Pembangunan. Beliau merupakan pakar SNI ISO konseptor LCA series dan juga LCA critical reviewer. Ya, beliau bantu mengadopsi water footprint dan juga banyak berkecimpung di LCA untuk sosial dan life cycle sustainability assessment. Berikutnya ada Dr. Andes FX Guru Rusdianto. Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah mengenal Pak Guru, gitu ya. Ahlinya sistem manajemen lingkungan, penaatan. Menurut Pak Guru, kalau nggak taat percuma mau go beyond, taat dulu, gitu ya. Kemudian beliau merupakan juga pakar Komisi Teknis SNI ISO. Kemudian ada Ibu Dr. Randa Yosefin, DMW, yang punya pengalaman audit, verifikasi, validasi ya UKL, UKLPR, RICP, dan beliau juga merupakan pakar Komisi Teknis SNI ISO dan juga LCA Critical Reviewer. Jadi kalau ketemu Bu Yosefin pasti ditanya, ini masuk apa enggak, bukti-buktinya mana gitu ya. Bapak Ibu ya, mungkin sebagian besar juga sudah mengenal Bu Yosefin gitu ya. Kemudian ada Pak Arif Syafruddin, beliau mempunyai background di proper, sistem manajemen lingkungan, plan of development, RICP, gitu ya. Kemudian ada Ibu Anita, walaupun Ibu Anita ini ngakunya milenial, gitu ya, tapi beliau itu punya pengalaman yang banyak di bidang community development, CSR, dan bagaimana LCA dan social LCA bisa diterapkan di bidang tersebut di community development dan CSR. Dan juga ada Pak David di sini, Pak David Adiwijaya. Beliau ada background-nya adalah data analytic, customer behavior analysis, digitalization, dan product development. Ya, kenapa Pak David ada di sini? Karena kalau Bapak Ibu merasakan ya melakukan proper manajemen lingkungan gitu ya ataupun LCA nantinya gitu ya, kunci utama kita adalah mengubah behavior orang. Bagaimana kita mengubah dan mendorong agar orang mau melakukan. Ibaratnya bahkan mengecek pipa yang bocor pun sulit banget gitu ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga memperkenalkan diri saya sendiri, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal sebelumnya, ada yang belum kenal. Nama saya Jessica Hanafi, saya background-nya di sustainability dan LCA. Hampir 20 tahun pengalaman saya di situ dan saat ini saya dipercaya oleh ISO Global menjadi project leader untuk ISO Standard Development, untuk ISO TS 14074 untuk LCA Normalization dan Weighting. Ya, saya dipercaya dari steering committee dari TC 207 untuk melakukan tersebut. Selain saya merupakan technical expert untuk ISO di LCA, Environmental Labeling, dan GHG Steering Committee. Kenapa kami membuat Pro LCAs ini, Bapak Ibu? Karena kami melihat adanya, kami mau mengantisipasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam program keberlanjutan yang komprehensif. Karena kita tidak hanya bisa melihat LCA atau apapun mengenai sustainability hanya dalam satu kotak-kotak saja. Makanya dari awal kita ajak Bapak Ibu untuk melihat secara life cycle perspektif. Adanya urgensi untuk kebutuhan para profesional di bidang LCA dan keberlanjutan yang terdaftar
dan keahliannya diakui untuk mendukung ekosistem industri di bidang keberlanjutan. Dan kami merasa perlunya kerjasama antara praktisi keberlanjutan untuk saling membangun, memenuhi kebutuhan ekosistem keberlanjutan. Kenapa? Karena tadi seperti Bu Elina sebutkan juga dalam critical reviewer, kita melakukan LCA ini perlu ada mata ketiga, mata keempat, mata kelima untuk melihat bagaimana sih kita bisa menjadi lebih baik. Pada saat kita melakukan segala macam inovasi-inovasi kita menuju keberlanjutan, kita perlu adanya masukan-masukan dari orang lain. Kita perlunya adanya kerjasama. Jadi ini yang kami mau mendorong di dalam Pro LCS. Dan tentunya kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia dalam posisi Indonesia di pasar global. Ya, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sih belakangan ini sudah melakukan terobosan-terobosan banyak sekali gitu ya. Dan kita juga harus melakukan terobosan ini dan kita perkuat posisi Indonesia gitu ya. Karena Indonesia di mata dunia itu sebenarnya ditakuti gitu ya, saking kita besar sekali dan kita punya sumber daya yang banyak sekali, sehingga kita harus yakin bahwa kita bisa juga membuat suatu LCA yang kredibel gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam Pro LCA ini kami identifikasi kami perlu tukang hitung kalau saya bilangnya ya. Tukang hitung. Kalau tukang hitung, hitung-hitung saja, tapi kemudian nggak ada yang improve di lapangan percuma. Jadi perlu adanya orang lapangan. Kalau orang lapangan sudah lakukan, tukang hitung sudah lakukan, perlu adanya verifikasi. Kenapa? Karena kita mau komunikasi ke publik. Kita mau tunjukkan ke publik, hey publik, hey dunia gitu ya. Ini loh kami ada dan kita data-datanya sudah diverifikasi dan validasi. Itu yang kita mau dorong, gitu ya. Sehingga kami punya visi Pro SCA terpenuhinya praktisi SCA dan sustainability yang profesional untuk menjawab kebutuhan nasional dan global dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan misi kami sebagai wadah praktisi LCA dan sustainability yang berintegritas, andal, mumpuni, transparan, bertanggung jawab sesuai standar yang diterima secara nasional dan global, menjadi sarana komunikasi para praktisi LCA dan sustainability untuk pengembangan kompetensi yang secara terus-menerus bekerja sama, kita bersama-sama semua memberikan solusi bagi kebutuhan industri terkait isu-isu keberlanjutan dan bekerja sama agar industri Indonesia dapat taat terhadap regulasi dan bahkan go beyond, gitu ya. Dan pembukaan kami di awal mengenai proper yang baru ini sangat baik sekali Bapak Ibu, harus di-embrace karena membuka pintu kita, membuka wawasan kita bahwa ini loh item-item yang harus kita lakukan, yang kita bisa lakukan secara terus-menerus supaya kita bisa tangguh. Area kerja kami di Pro LCA yang kami harap juga bisa mengajak Bapak Ibu sekalian. Ada 3 area besar, LCA dan environmental footprint, sistem manajemen lingkungan, komunikasi, di mana kami akan menjawab kebutuhan praktisi, critical reviewer, badan pelatihan, lembaga sertifikasi, validator, verifikator, tools, inventory, sektor database, program operator, produk kategori rules. Kami mau menggandeng Bapak Ibu sekalian. Sistem manajemen lingkungan membutuhkan auditor, program peningkatan kinerja lingkungan, membutuhkan validasi, verifikasi, dan membutuhkan solusi. Solusi sustainability-nya seperti apa gitu ya. Terus perlu ada komunikasi dokumen lingkungan, proper, laporan keberlanjutan atau sustainability reporting, eco-label, validasi juga perlu komunikasi tersebut. Tujuannya mencapai Sustainable Development Goals. Ya, Bapak Ibu, jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk sama masing-masing kita bekerja sama. Program kerja kami adalah penyusunan kompetensi keahlian LCA dan keberlanjutan, sehingga kita dapat menyusun persyaratan praktisi terdaftar, menyusun pool berdasarkan keahlian dan sektornya, menyusun database praktisi LCA critical review terdaftar, sehingga Bapak Ibu yang kemudian mencari-cari gitu ya, siapa nih yang perlu kita engage, ahliannya apa nih, background-nya apa nih, dan kita bisa menjawab kebutuhan tersebut dengan saling bekerja sama gitu ya. Menyelenggarakan pelatihan dengan tema-tema terpilih
pengembangan keahlian, pengembangan critical reviewer, EPD verifier, pengembangan validator verifikator untuk proper eco-label, water footprint, dan juga tentunya mendukung program ataupun kebijakan pemerintah dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Siapa saja yang bisa menjadi anggota Pro LCS? Bisa praktisi perorangan, bisa perusahaan konsultan, penyedia jasa LCA dan sustainability, sertifikasi badan usaha, bisa person in charge untuk LCA dan sustainability dari perusahaan, bisa juga penyedia tools dari LCA dan sustainability, bisa berupa tools, inventory, mari kita bersama-sama bergabung gitu ya, karena tidak hanya satu orang saja yang bisa melakukan ini, kita harus bekerja sama, saling bergandengan. Ya, ini yang kami ajak Bapak Ibu semua untuk kita bergandengan. Persyaratan praktisi LCA adalah lolos ujian kompetensi Pro LCA sesuai dengan bidangnya. Ini yang dan juga untuk praktisi sustainability juga seperti itu. Manfaat menjadi anggota Pro LCS, kita ada tadi basicnya ada anggota dan juga anggota praktisi. Untuk yang anggota saja ada forum diskusi untuk pengembangan kompetensi, ada forum diskusi terkait LCA dan sustainability, gitu ya. Jadi kami merasa bahwa selama ini kalau kita mau nanya itu malu takut ketahuan kalau saya nggak bisa gitu. Nggak usah malu, semua nggak ada yang bisa, gitu ya. Semua belajar bersama-sama gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar, jangan kemudian aduh malu nih gitu ya. Saya sering kali gini ya, aduh saya kayaknya nggak tahu nih gitu. Tapi ntar saya nanya apa enggak ya? Tanya enggak? Berani tanya biar aja deh kalau dikatain bodoh gitu ya. Ternyata sama orang lain juga nanya gitu ya. Pertanyaannya sama ternyata gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut bertanya gitu ya. Kita coba berdiskusi di sini untuk mengembangkan kompetensi kita bersama-sama. Prioritas untuk ikut berbagai kegiatan untuk pengembangan, kemudian akses informasi mengenai kegiatan-kegiatan Pro LCAs dan sustainability baik secara nasional maupun global. Kemudian bagi anggota praktisi, keanggotaan praktisi ini ada forum praktisi khusus untuk diskusi proyeknya. Misalnya ada proyeknya saya bingung nih gimana ya caranya proyek ini nih saya bingung nih gitu misalnya. Dan juga ada didaftarkan sebagai praktisi profesional untuk anggota praktisi sehingga bisa membuka loker, gitu ya, informasi kesempatan kerja yang terkait dengan LCA dan sustainability. Jadi untuk anggota, bukan anggota praktisi, anggotanya biayanya 250.000 tapi khusus bulan Maret, ini promo daftar membership hari ini. Gratis 1 tahun untuk member anggota. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Semoga paparan kami bisa diterima dan kami siap untuk bekerja sama.